Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Selamat malam. kepada Bapak Iwan Wicaksono dan Ibu Indrawati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah wawasan kemipaan, serta teman-teman sekelas yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu sikap ilmiah dan pembentukan karakter. Kemudian, perkenalkan saya Imtiazah Syifa Ramadhani, NIM 2002101084, selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Tarisa Berlian Arianti, NIM 2002101037, dan Ardea Cahyaningrum, NIM 2002101045. Kemudian susunan kegiatan kali ini adalah yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat yaitu terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama pembukaan. Supaya lancar kegiatan kali ini, mari kita mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi. Pembahasan kali ini yang pertama ada pengertian sikap ilmiah, yang kedua ada ciri-ciri sikap ilmiah, yang ketiga ada manfaat sikap ilmiah, yang keempat ada pengertian pembentukan karakter, yang kelima ada teori pembentukan karakter, dan yang keenam ada tahap-tahap pembentukan karakter. Yang pertama pengertian sikap ilmiah. Menurut beberapa ahli, yang pertama ada dari Burhanuddin Salam, sikap ilmiah adalah suatu pandangan seseorang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk menerima atau menolak cara berpikir yang sesuai keilmuan tersebut. Yang kedua ada menurut Maskuri Jasin, sikap ilmiah adalah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang ketiga ada dari Mulyono, sikap ilmiah adalah perbuatan berdasarkan pada pendirian atau pendapat atau keyakinan. Yang keempat yang terakhir yaitu dari Deliang Ji. Sikap ilmiah adalah suatu kecenderungan pribadi seseorang ilmuwan untuk berperilaku atau memberikan tanggapan dalam hal-hal tertentu sesuai dengan pemikiran ilmiahnya, atau tidak bertentangan dengan citra keilmuan pada umumnya. Jadi, pengertian sikap ilmiah dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan dalam diri individu yang disertai dengan perasaan dan alasan tertentu untuk memberikan respon guna memperoleh suatu fakta berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada ciri-ciri sikap ilmiah. Yang pertama ada jujur. Jadi jujur itu dalam melaporkan hasil pengamatan atau hasil observasi secara objektif. Yang kedua ada terbuka. Jadi terbuka itu dalam artian memiliki pandangan yang luas, sehingga terbuka dan bebas dari praduga, tidak akan meremehkan suatu gagasan baru dan menghargai setiap gagasan baru dan mengujinya sebelum menerima ataupun menolaknya. Dan terbuka dalam pendapat orang lain. Yang ketiga ada sikap toleran, yaitu dapat menghargai orang lain, seperti tidak merasa hebat dan dapat mengakui bahwa orang lain mungkin mempunyai pengetahuan yang luas dibandingkan dirinya sendiri. Bersedia belajar dari orang lain, membandingkan pendapat dengan pendapat orang lain, dan tidak akan memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang keempat ada pemikiran kritis. Maksudnya adalah mencari kebenaran dari suatu gagasan baru dan akan bersikap berhati-hati serta menyelidiki bukti-bukti yang melatar belakangi suatu kesimpulan maupun suatu gagasan baru. Yang kelima ada optimisme, yaitu kebiasaan untuk menyatakan suatu hal dengan kebenaran atau apa adanya, tanpa diikuti perasaan pribadi dan selalu berprasangka baik.
Yang keenam ada pemberani. Maksudnya yaitu dalam mencari kebenaran harus berani dalam melawan semua kesalahan, penipuan, atau keraguan-raguan yang akan menghambat kemajuan. Yang terakhir ada sikap kreatif, maksudnya selalu berusaha kreatif agar terlihat lebih menarik. Seorang kreatif adalah seorang yang mengumpulkan data, berimajinasi dalam aksinya, juga membuat evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ardea Cahyanirum. Dipersilahkan kepada Ardea Cahyanirum. Baik, terima kasih Imtiazah. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat sikap ilmiah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari sikap ilmiah yaitu yang pertama, mampu membedakan antara fakta dan opini. Fakta bisa dibilang hasil dari pengamatan secara objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun itu. Sedangkan opini, sebuah ide, pikiran, atau pendapat yang belum diketahui kebenarannya. Meskipun begitu, opini bisa menjadi fakta apabila pendapat tersebut dapat dibuktikan. Seseorang yang memiliki sikap ilmiah senantiasa mampu membedakan antara fakta dan opini agar hasil penelitiannya tepat dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua yaitu berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumen. Seorang ilmiah harus berani namun harus tetap santun dalam proses dan segala hal tentang ilmiah. Peneliti hendaknya selalu mengedepankan sikap rendah hati saat berhadapan dengan orang lain. Begitu juga saat bertanya, berargumentasi, atau mempertahankan hasil penelitiannya. Akan senantiasa menjunjung tinggi sopan santun dan menghindari perdebatan secara emosi. Tetapi, meskipun begitu, harus tetap berani mempertahankan kebenaran yang diyakininya, karena yakin bahwa pendapatnya sudah dilengkapi fakta yang jelas sumbernya. Yang ketiga yaitu mengembangkan keingintahuan. Peneliti yang memiliki sikap ilmiah senantiasa haus menuntut ilmu. Ia selalu berusaha memperluas pengetahuannya dan wawasannya. Tidak ingin ketinggalan informasi di segala bidang dan selalu berusaha mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu manfaatnya kepedulian terhadap lingkungan. Peneliti senantiasa peduli terhadap lingkungannya dan tentu berusaha agar penelitian yang ia lakukan membawa dampak positif untuk lingkungan. Karena saat meneliti lingkungan, semua usaha yang dilakukan untuk dapat melestarikan lingkungan agar bermanfaat bagi generasi yang selanjutnya. Yang kelima yaitu berpendapat secara ilmiah dan kritis. Pendapat peneliti yang memiliki sikap ilmiah senantiasa bersifat ilmiah tanpa mengada-ngada, tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan peneliti senantiasa kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Yang keenam yaitu mampu bekerja sama dengan baik. Manfaat ilmiah dapat kita ambil karena adanya hubungan baik dengan seseorang. Dengan kata lain, karena sikap ilmiah diajarkan untuk menghargai pendapat ataupun gagasan orang lain. Peneliti yang memiliki sikap ilmiah tentu sudah terbiasa bekerjasama dengan orang lain dengan benar. Ia meyakini bahwa dirinya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga keberadaannya senantiasa diharapkan orang lain. Yang ketujuh yaitu dapat jujur terhadap fakta dan tekun. Peneliti akan terbiasa jujur terhadap fakta dan tidak akan memanipulasi fakta demi kepentingan penelitiannya. Seorang peneliti juga biasanya tekun dalam penelitian yang ia lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu pengertian pembentukan karakter. Menurut KBBI, karakter merupakan tabiat atau kebiasaan. Yang kedua, menurut beberapa ahli,
Karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seseorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang ketiga, ada pula pendapat menurut Kamisa. Pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat diartikan memiliki watak, juga kepribadian, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut bahwa pembentukan karakter adalah suatu proses membentuk sifat-sifat atau kebiasaan dari seseorang untuk menjadi lebih baik dan dapat dikatakan lebih mengembangkan lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Imtiaza. Terima kasih kepada Adea. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Tarisa untuk melanjutkan. Silakan kepada Saudari Tarisa. Terima kasih Saudara Imtiaza. Di sini saya akan melanjutkan teori pembentukan karakter. Nah, teori pembentukan karakter sendiri ada 3 macam, 3 dasar yang utama, yaitu yang pertama merupakan determinisme genetis, yang kedua determinisme psikis, yang ketiga determinisme lingkungan. Nah, determinisme genetis, teori ini mengatakan bahwa kakek nenek Anda adalah yang berbuat begitu kepada Anda. Itulah sebabnya Anda memiliki tabiat seperti ini. Kakek nenek Anda mudah marah, dan itu ada pada DNA Anda. Sifat ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya dan mewarisinya. Yang kedua adalah determinisme psikis. Teori ini mengatakan pada dasarnya orang tua Anda adalah yang berbuat begitu kepada Anda. Pengasuh Anda, pengalaman masa-masa anak-anak Anda pada dasarnya membentuk kecenderungan pribadi dan susunan karakter Anda. Itulah sebabnya Anda takut berdiri di depan banyak orang. Begitulah cara orang tua Anda membesarkan Anda. Nah, Anda merasa sangat bersalah jika Anda membuat kesalahan karena Anda ingat jauh di dalam hati tentang peduli dan naskah emosional Anda ketika Anda sangat rentan, lembek, dan bergantung. Yang ketiga ada determinisme lingkungan. Teori ini mengatakan bahwa bos Anda berbuat begitu kepada Anda atau pasangan Anda atau anak remaja yang berandal itu atau situasi ekonomi Anda atau kebijakan nasional seseorang atau sesuatu di lingkungan Anda bertanggung jawab atas situasi Anda tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembentukan karakter. Di sini ada 5 tahap pembentukan karakter sesuai dengan urutannya. Yang pertama yaitu membentuk adab. Membentuk adab di mana dilakukan antara usia 5 hingga 6 tahun. Tahapan ini meliputi jujur, mengenal suara antara yang benar dan yang salah, mengenal antara yang baik dan yang buruk, serta mengenal nama yang diperintahkan. Serta mengenal mana yang diperintahkan, misalnya dalam agama. Nah, yang kedua, yaitu melatih tanggung jawab diri. Nah, di melatih tanggung jawab diri ini antara usia 7 hingga 8 tahun. Tahapan ini meliputi perintah menjalankan kewajiban sholat, melatih melakukan hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi secara mandiri, serta dididik untuk selalu tertib dan disiplin sebagaimana yang telah tercermin dalam pelaksanaan sholat mereka. Yang ketiga adalah membentuk sikap kepedulian, yakni dalam usia 9 sampai 10 tahun. Tahapan ini meliputi diajarkan untuk peduli terhadap orang lain, terutama teman-teman sebaya, dididik untuk menghargai dan menghormati hak orang lain, mampu bekerja sama, serta mau membantu orang lain. Yang keempat yakni membentuk kemandirian. Membentuk kemandirian sendiri berada pada rentan usia 11 hingga 12 tahun. Tahapan ini melatih anak untuk belajar menerima risiko sebagai bentuk konsekuensi bila tidak mematuhi perintah. Dididik untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Yang terakhir yakni membentuk sikap bermasyarakat.
Membentuk sikap bermasyarakat ini pada usia 13 tahun ke atas. Tahapan ini melatih kesiapan bergaul di masyarakat berbekal pada pengalaman sebelumnya. Bila mampu dilaksanakan dengan baik, maka pada usia yang selanjutnya hanya diperlukan penyempurnaan dan pengembangan secukupnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tarisa. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, mohon disimak ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, sesi tanya jawab ini dibatasi dengan maksimal 3 pertanyaan. Yang kedua, teman-teman yang ingin bertanya silahkan menghidupkan kamera dan mic dan menyebutkan nama serta NIM setelah dipersilahkan bertanya. Yang ketiga, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas, dan pertanyaan tidak keluar dari materi hari ini. Yang terakhir, pastikan jaringan tidak lemot ataupun tidak bermasalah, teman-teman. Baik, saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Silahkan. Saya ingin bertanya. Iya, silahkan kepada Saudari Vina. Nama saya Vinayatul Luciana, NIM 200210101092 dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, bagaimana jika apa konsekuensinya jika seorang peneliti tidak memiliki sikap ilmiah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Saudari Vina. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oh ya, silahkan kepada Saudari Carmila. Nama saya Carmila dengan NIM 200210101083 dan tidak bertanya, apakah sikap skeptis diperlukan dalam suatu ilmiah? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Saudari Carmila. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Yang terakhir? Saya ingin bertanya. Jadi ini siapa? Siapa yang dipersilakan? Silakan kepada Saudari Rizka. Nama saya Rizka Ayu Septiarini dengan NIM 200210101094. Saya ingin bertanya pada teori pembentukan karakter, poin pertama yaitu menurut determinisme genetis, mengapa sifat ini diturunkan dari kakek nenek bukan dari orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok mungkin bisa berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Carmila. Apakah sikap skeptis diperlukan dalam sikap ilmiah? Menurut saya, dan kritis dalam memperoleh informasi. Dengan kata lain, selalu melakukan sesuatu jika belum ada bukti yang benar-benar jelas. Sifat semacam ini sebenarnya penting bagi pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan memerlukan suatu kepastian yang akurat, mungkin karena ilmu pengetahuan memerlukan suatu kepastian yang seakurat mungkin. Karena itu, ilmuwan diharapkan skeptis, sehingga dalam sikap ilmiah tentu sangat dibutuhkan sikap ini. Bagaimana, Carmila? Iya. Namun mohon maaf sebelumnya, pada ciri-ciri sikap ilmiah yang tadi sudah disebutkan, poin yang ke-6 yaitu berani,
itu disebutkan bahwa dalam mencari kebenaran harus berani dalam melawan semua kesalahan, penipuan, dan keraguan. Apakah keraguan itu harus dilawan dengan melakukan sebuah penelitian atau bagaimana? Menurut saya, kan berani untuk melawan suatu hal yang maaf, sebentar. Berani dalam artian berani mempertahankan kebenaran yang ia yakini karena yakin bahwa pendapatnya sudah dilengkapi dengan fakta yang jelas sumbernya. Jadi seharusnya saat ia sudah meyakini suatu hal atau pendapat, harusnya ia sudah tahu betul sumbernya sudah jelas apa belum, seperti itu. Jadi tidak asal pendapat dia yakini dan langsung berani, tidak seperti itu. Sehingga adanya skeptis ini juga membantu untuk dia lebih berani dalam menyampaikan pendapatnya yang sudah ia yakini benar dan sudah jelas sumbernya. Begitu. Bagaimana, Carmila? Iya, dia. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Vina. Apa konsekuensi jika peneliti tidak memiliki sikap ilmiah? Jadi konsekuensinya hasil observasinya itu tidak valid gitu. Contohnya saja sikap ilmiah tidak memiliki sikap ilmiah itu yang jujur. Jadi peneliti itu harus jujur dalam melaporkan hasil pengamatan atau hasil observasinya. Jika ditulis 5 ya 5, jangan ditulis 4. Mungkin kalau mau ditulis 4 biar mudah gitu menghitungnya. Jadi kan hasil observasinya tidak valid gitu, tidak benar. Bagaimana dengan Saudari Vina? Iya, terima kasih Imtiazah. Oh ya, sama-sama. Oke, halo semuanya, masih hidup. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena kendala sinyal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka Ayu, yaitu soalnya mengapa sikap ini diturunkan dari kakek nenek, bukan dari orang tua. Benar seperti itu ya. Nah, jikalau diturunkan dari orang tua, itu termasuk dalam teori determinisme psikis. Itu teorinya berdasarkan dari orang tua. Nah, kalau dari kakek nenek sendiri itu yang genetis. Namun, teori ini juga berhubungan karena orang tua juga anak dari kakek nenek. Seperti itu. Apakah kurang jelas untuk Saudari Rizka? Mohon maaf, Tarisa, boleh diulangi? Oh iya, boleh sekali. Nggak kedengeran atau gimana? Atau kurang jelas? Suaranya putus-putus. Ya, maaf ya. Oke, saya ulangi. Tadi pertanyaannya, mengapa sikap ini diturunkan dari kakek nenek bukan dari orang tua? Dari orang tua juga, kan tadi sudah disebutkan di teori determinisme psikis. Itu teorinya berdasarkan dari orang tua. Nah, dari kakek nenek sendiri itu termasuk dalam determinisme genetis. Nah, kakek nenek sendiri dengan orang tua juga berhubungan. Kan orang tua adalah anak dari kakek nenek. Seperti itu. Ya, kakek nenek adalah orang tua dari orang tua. Seperti itu. Apakah masih kurang jelas, Saudari Rizka? Sudah, Tarisa. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya.
Baik teman-teman, karena masih ada sisa waktu, mungkin tadi yang bertanya bisa bertanya. Siapa tadi? Silahkan. Saya, Ziyadatul Farida. Oh ya, silahkan kepada Saudari Ziyadatul. Terima kasih. Saya Ziyadatul Fariha dengan NIM 200210101098. Pertanyaannya, dari ketiga teori pembentukan karakter, manakah dari ketiga teori tersebut yang kemungkinan besar memengaruhi karakter seseorang? Mohon dijelaskan pendapatnya. Ya, terima kasih kepada Saudari Ziyadatul. Ya, sama-sama. Bagaimana dengan kelompok penyaji? Mungkin dibahas terlebih dahulu. Ya, sebentar. Baik, saya dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari saudari siapa ya tadi? Maaf ya, lupa. Ziyadatul. Oh ya, dari saudari Ziyadatul. Pertanyaannya tadi, teori mana yang paling mempengaruhi? Menurut saya pribadi, dari ketiga teori ini, yang paling mempengaruhi adalah teori determinisme psikis. Sebenarnya semua mempengaruhi, namun yang paling menonjol atau yang paling mempengaruhi adalah determinisme psikis, di mana kita dari lahir, bahkan kita saat dikandung adalah dikandung oleh orang tua. Hingga melahirkan, kita yang pertama, yang melihat kita juga orang tua. Kita mendengarkan suara orang tua, kita melihat perilaku orang tua dari kita sejak dalam kandungan dan dilahirkan hingga dewasa. Nah, untuk determinisme genetis atau yang dari kakek nenek itu juga pengaruh, namun pengaruhnya tidak sebesar determinisme psikis. Nah, untuk determinisme lingkungan sendiri itu pengaruhnya juga sama, cuman lingkungan itu kita kenalnya saat usia sekitar usia berapa ya, kita di usia di saat kita diasuh oleh orang tua yang dibawa di keluar rumah gitu loh. Gitu. Jadi pengaruh utama pasti determinisme psikis. Karena bagaimanapun keadaannya tetap orang tua lah yang sering bertatap muka dengan kita pada waktu kita mulai kecil hingga kita nantinya diasuh oleh guru kita atau kita dititipkan ke sekolah-sekolah begitu. Barangkali dari kelompok saya ingin menambahkan untuk Saudari Dea atau Imtiaza, silahkan. Terima kasih. Apa kurang jelas untuk Saudari Rizka? Saudari Rizka. Zia Taris, bukan Rizka. Oh iya, maaf ya, aku nggak dengar. Ada yang mau menambahkan? Kok semua kok ada ketawa-ketawa sih? Saya Mungkin dari teman-teman yang lain mau berpendapat, silahkan jika ingin berpendapat atau menambahkan. Boleh saya bertanya lagi? Ya, silahkan, tidak apa-apa. Masih dengan topik yang tadi ya. Kita kan sering juga menemukan seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya.
Nah, kemudian kan dia tinggal di lingkungan baik itu pamannya, neneknya atau bagaimana kan. Sehingga kok kalau menurut saya itu yang mempengaruhi sangat besar itu justru ke lingkungannya, bukan ke dari psikis orang tua gitu. Oke, saya menjawab Saudari Imtiazah. Ya, silahkan kepada Saudari Tarisa, silahkan. Menurut saya, itu tadi katanya lebih berpengaruh dari lingkungannya ya, bukan dari pamannya yang diikuti dia. Maksudnya yang di mana dia dibesarkan. Ya itu kan berarti lingkungan gimana ya? Lingkungan luar kan bukan dari orang tua atau dari apa ya, keturunan lah, intinya bukan keturunan kan itu. Benar. Oh, maaf, di sini yang determinisme psikis itu pada dasarnya orang tua. Orang tua bukan selalu orang tua yang melahirkan kita, tapi mendidik kita dari kecil. Orang tua yang beliau sangat berperan penting untuk kita, meskipun orang tua tersebut bukan melahirkan kita. Jikalau kita sudah dari lahir terus, misalkan orang tuanya meninggal gitu kan, otomatis kita diasuh oleh orang tua asuh atau orang tua wali begitu. Itu juga termasuk orang tua kita. Nah, lingkungan juga mempengaruhi memang, tapi ya itu tadi. Berarti di sini dikatakan orang tua itu beliau yang mendidik kita dari kecil atau yang sangat berperan. Mohon maaf menyangkal. Mohon maaf memotong. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa orang tua itu tidak harus selalu orang tua sedarah. Dalam artian orang tua itu orang yang mendidik dari kecil gitu. Apakah seperti itu yang dimaksud? Ya, tadi kan saya juga katakan bahwa pengasuh atau orang yang membesarkan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi dari teman-teman yang ingin berpendapat? Permisi kepada host. Iya, kenapa? Boleh menambahkan? Ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi, itu tuh yang lebih, kalau menurut saya pribadi itu yang lebih dominan itu lingkungan. Kalau pendapat saya karena apa? Begini, saya melihat kehidupan nyata teman saya, ada seseorang, dia dilahirkan dari keluarga yang sangat baik, benar-benar baik, dan perawatan orang tuanya sangat baik. Namun, karena dia tinggal di lingkungan dan cara kehidupannya menuntut dia untuk sangat berbeda dengan keluarganya. Makanya oleh karena itu, saya berpendapat bahwa dalam hidup ini yang paling menunjukkan itu adalah lingkungan kita. Bukan, ini pendapat saya ya, bukan dari orang tua. Terkadang orang tua kita udah mendidik dengan sangat baik, tapi karena kita di lingkungannya yang tidak mendukung apa yang diajarkan orang tua kita, itu mengubah pandangan kita yang darinya baik bisa jadi buruk, atau sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Saya ingin menambahkan pendapatnya Magdalena tadi. Boleh? Iya, silahkan kepada Saudara Arfan. Jadi, ingin menambahkan pendapat dari Magdalena. Orang tua pun berpengaruh dalam sikap. Jadi, walaupun tidak semuanya mirip seperti orang tua, tetapi pasti ada sifat yang mirip dengan orang tua tersebut. Walaupun
faktor lingkungan adalah faktor terbesar dalam menentukan. Kalau menurut saya sih pasti ada sifat-sifat yang dibawa oleh anak, sifat-sifat orang tua yang dibawa oleh anak. Jadi iya, terima kasih. Mohon maaf kepada saudara Arfan, tadi terputus-putus ya, bisa diulangi kembali? Ya Allah. Iya, jadi saya sedikit kurang setuju sama pendapatnya Magdalena. Soalnya orang tua pun menentukan sifat dari individual itu. Walaupun tidak semua sifat orang tua yang diturunkan kepada anak, pasti ada sifat anak itu yang mencerminkan orang tuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya menambahkan. Bolehkah saya menambahkan? Oh ya, silakan kepada Tarisa. Ya, selebihnya saya dari tadi kan mengatakan bahwa determinisme psikis yang paling menonjol. Di sini saya memiliki perumpamaan. Misalkan ada cermin dengan benda. Cermin itu bagaikan orang tua kita, dan benda itu merupakan kita. Jikalau benda di cermin itu bengkok, apakah benda tersebut ikut bengkok atau tetap lurus? Pastinya kan sama, mengikuti. Nah, perumpamaan tersebut merupakan perumpamaan antara sifat anak dan orang tua, di mana pasti ada sifat orang tua yang menurun pada anaknya. Seperti itu. Meskipun pada nantinya anak akan terkontaminasi dengan lingkungan luar atau bagaimana seperti itu, pastinya dalam diri anak itu ada memang orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi ini bisa diakhiri ya, karena sudah lebih dari 1 jam. Lanjut. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ingin berpendapat atau tidak ada? Saya. Jadi, saya Intan Wahyuna. Apa suara saya terdengar? Dengar. Ya, jadi kalau dilihat dari pendapat-pendapat yang tadi, intinya pembentukan karakter itu menurut yang sudah dijelaskan Tarisa tadi di makalah menurut Stephen Covey melalui bukunya yang berjudul 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif menyimpulkan bahwa sebenarnya ada 3 teori utama yang mendasarinya, yaitu determinisme genetis, psikis, sama lingkungan. Tapi yang paling menonjol itu menurut saya itu tergantung kayak tadi Arfan berpendapat genetisnya, Tarisa berpendapat psikisnya, terus Lena berpendapat lingkungannya. Tapi intinya semuanya itu berpengaruh, cuma yang menonjolnya itu tergantung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Intan. Jadi saya akhiri ya. Jadi demikianlah presentasi hari ini, yaitu tentang materi sikap ilmiah dan pembentukan karakter. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan seluruh dari presentasi hari ini, yaitu sikap ilmiah adalah suatu keadaan dalam diri individu yang disertai dengan perasaan dan alasan tertentu untuk memberikan respon guna memperoleh suatu fakta berdasarkan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sikap ilmiah yaitu ada jujur, terbuka, toleran, pemikiran kritis, optimisme, pemberani, dan kreatif. Dan kemudian ada manfaat dari sikap ilmiah yaitu mampu membedakan fakta dan opini, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan, mengembangkan keingintahuan, kepedulian terhadap lingkungan, berpendapat secara ilmiah dan kritis, dapat bekerja sama dengan baik serta jujur terhadap fakta dan tekun. Kemudian pengertian
Pengertian pembentukan karakter yaitu adalah suatu proses membentuk sifat-sifat atau kebiasaan dari seseorang untuk menjadi lebih baik atau dapat dikatakan lebih kembangkan kembali. Ada 3 teori yang untuk membentukan karakter. Yang pertama, determinisme genetis, determinisme psikis, dan determinisme lingkungan. Sedangkan dalam tahap pembentukan karakter dapat diklasifikasikan menjadi usia, yaitu membentuk adab, melatih bertanggung jawab diri, membentuk sikap kepedulian, membentuk kemandirian, serta membentuk sikap bermasyarakat. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih teman-teman dan Bapak Iwan dan Ibu Indrawati sebagai pembimbing mata kuliah wawasan kemipaan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.